sebetulnya untuk menekan kemacetan hingga menurunkan emisi, salah satu upaya yang dilakukan adalah untuk membatasi transportasi, termasuk wacana yang sebenarnya sudah diwacanakan sejak bertahun-tahun sebelumnya, yaitu adalah pembatasan usia kendaraan. Nah, kalau dari pandangan Anda, dari kacamata Anda seperti apa Pak dengan adanya wacana kebijakan ini dan seperti apa nanti dampaknya bagi penjualan mobil bekas? Kalau dampak buat kita, buat pedagang mobil bekas di Jakarta khususnya ya, kalau sampai ada pembatasan umur usia kendaraan, eh, pasti ada gap dengan pedagang-pedagang di luar kota. Katakan kita cuma bisa jualan di umur 10 tahun, tapi kan di luar kota nggak seperti itu. Jadi itu pasti ada masalah baru buat pedagang dalam kota di Jakarta. Oke, artinya tidak merata ya Pak Peter, hanya akan berdampak di Jakarta ataupun luar kota. Tapi kalau dari pandangan Anda sendiri sebagai pengusaha penjual mobil bekas, apakah Anda cukup menyambut positif dengan adanya wacana pembatasan usia kendaraan mobil ini? Atau justru pandangan Anda ada opsi-opsi lain nih untuk bisa mengatasi kemacetan hingga menurunkan emisi? Uji emisi sih paling baik ya, Mbak ya. Kalau menurut saya, karena itu membantu banget buat mobil-mobil tahun tua yang emisinya kurang baik bisa diperbaiki. Kalau misalkan ternyata nantinya wacana pembatasan usia kendaraan ini akan betul-betul diimplementasikan di Jakarta, seperti apa tanggapan Anda? Apakah memang nantinya akan ada dengan adanya gap yang tadi Anda sebelumnya katakan, nantinya akan ada kekisruhan antara penjual mobil bekas dan apakah nantinya justru para pedagang mobil bekas di Jakarta ini justru akan beralih untuk menjual ke segmen pasar yang berada di luar Jakarta atau seperti apa? Pak Peter, silakan. Ya, ada kemungkinan Jakarta cuma sebagai base pembelian. Kita jualannya di luar kota untuk mobil-mobil yang tahun tua. Cuman untuk permintaan mobil tahun mudanya mungkin banyak meningkat ya, perkiraan saya ya. Karena kan orang yang udah nggak layak mobil pakai di Jakarta, mereka beli mobil lagi, entah itu baru atau bekas tapi yang rada muda Mhm. usianya. Untuk usia kendaraan yang muda nih termasuk range dalam berapa tahun terakhir sih Pak Peter? Relatif ya, antara 10 sampai 15 tahun masih oke lah sebenarnya kendaraan itu. Oke, tapi sejauh ini dalam beberapa tahun terakhir seperti apa Anda melihat tren penjualan mobil bekas? Apakah memang trennya meningkat juga seiring dengan jumlah kendaraan di jalan yang juga melonjak? Kalau dihitung dari pandemi menurun malahan, Mhm. cuman tiap tahun membaik lah kalau di mobil bekas tuh. Cuman belum bisa mengikuti seperti tahun 2019. Oke, apa penyebabnya yang menyebabkan penjual mobil bekas belum pulih seperti sebelum pandemi, Pak Peter? Varian mobil yang baru dan bagus, mobil listrik yang baru dan bagus lebih murah, jadi banyak segmen yang dari awalnya mungkin mau beli mobil yang budgetnya 300 jutaan, mereka lebih pilih ke mobil-mobil listrik atau mobil-mobil hybrid yang lebih murah, Oke. tapi baru. Seperti apa Anda mengantisipasi penurunan tren penjualan mobil bekas yang meskipun dari tahun ke tahun membaik tapi belum sepenuhnya menggeliat, Pak Peter? Kita pilih-pilih mobil untuk stok mobilnya ya, karena dulu yang dibilang katakan mobil fast moving seperti Innova atau Avanza nggak semudah jualan seperti dulu. Bahkan mungkin lebih lama. Dulu katakan putaran mobil bekas 45 hari mobil udah laku rata-rata. Sekarang mungkin bisa sampai 60 sampai 70 hari baru bisa terjual mobilnya. Jadi kalau strateginya lebih memilih-milih mobil yang lebih gampang dijual, kilometernya lebih rendah, mobil yang
lebih baik lah, lebih bagus lah kondisi cat-catnya. Artinya apakah ada perubahan mesinnya. preferensi pembelian jenis mobil bekas, Pak Peter? Ada merek Cina di bekas sedikit menggeliat. Menggeliat dalam arti Apa yang biasanya menjadi alasan bagi konsumen untuk lebih memilih mobil bekas China dibandingkan dengan mungkin mobil-mobil Jepang lainnya? Murah harganya. lebih murah jauh dengan opsi, katakan opsi seperti sunroof atau keyless. Di Jepang dengan harga katakan 150 juta belum dapat. Sedangkan kalau di mobil Cina di bekasnya mungkin bisa ketemu dengan tahun yang lebih muda.